Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Sharon Saputri. Nah, di video kali ini aku bakal menjelaskan apa sih perbedaan dari ISP, modem, router, switch, access point. Karena kebanyakan dari kita masih bingung perbedaan modem dan router, apakah router dan switch itu sama, dan lain-lain. Nah, jadi video kali ini aku bakal menjelaskan secara detail satu persatu. Dan yang pertama itu ada ISP atau Internet Service Provider. Di bahasa Indonesia itu penyedia layanan internet. Nah, untuk penyedia layanan internet di Indonesia itu ada banyak. Nah, di sini aku ngasih beberapa contoh seperti Disnet, IndiHome, First Media, MyRepublic, dan lain-lain. Nah, untuk ISP itu bisa dihubungkan ke modem melalui dua cara. Ada wired dan wireless. Untuk wireless sendiri, untuk wired yang menggunakan kabel bisa menggunakan kabel fiber optik ataupun kabel koaksial. Nah, untuk yang wireless dengan cara disambungkan melalui modem. Nah, sekarang untuk ISP kita sudah selesai ya pembahasan ISP. Nah, sekarang lanjut ke bagian modem. Ya, untuk modem sendiri yaitu ada beberapa macam. Ada dial-up modem, DSL modem, wireless atau radio modem, dan ada pun fiber optic modem. Nah, saat ini modem itu disambung zaman sekarang modem itu disambungkan ke berbagai perangkat. Jadi tidak hanya ke satu perangkat, bisa saja ke PC, ke laptop, smartphone, dan lain-lain. Nah, karena kita mempunyai banyak device ataupun banyak perangkat, kita membutuhkan alat bantuan seperti router, switch, dan lain-lain. Untuk yang pertama itu ada router. Nah, seperti ini sebentar simulasinya. Nah, tadi kan kita menjelaskan ISP ya dari sini. Nah, terus ke modem tadi sudah. Sekarang bagian ke router. Nah, fungsi dari router sendiri kembali. Nah, fungsi dari router sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, memungkinkan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda agar bisa berkomunikasi, lalu sebagai gerbang ataupun gateway ke internet dan mengatur lalu lintas jaringan yang ada. Nah, setelah itu perangkat setelah router ini ada sambungan lagi yang biasanya disebut LAN ataupun local area network. Nah, local area network sendiri sekarang itu bisa menggunakan dua alat, yaitu switch dan access point. Nah, apa sih switch itu? Nah, di bagian sini. Nah, di local area network sini ini itu bisa isinya itu bisa switch ataupun access point. Yang pertama itu ada switch terlebih dahulu yang sepertinya di belakangnya terdapat banyak port berbeda-beda. Setiap switch ada yang 8, 4, 6 sampai 16, 12 pun ada. Nah, untuk switch sendiri yaitu alat yang menjadi penghubung dalam jaringan yang berbasis kabel. Nah, switch ini mungkin teman-teman pernah mendengar switch dan hub. Nah, apa sih perbedaannya switch dan hub? Nah, switch dan hub itu sebenarnya secara kegunaan yaitu memiliki kegunaan yang sama. Tetapi untuk secara kualitas lebih bagus kalian menggunakan switch. Dan pada zaman ini kita sudah jarang mendengar ada yang memakai hub. Nah, dominasinya itu menggunakan switch. Nah, lalu setelah switch itu ada access point. Apa sih access point itu? Access point itu alat yang menjadi penghubung dalam jaringan berbasis wireless. Nah, kalau misalkan tadi yang menggunakan kabel ataupun wire itu menggunakan switch. Nah, pada bagian kabel ataupun wireless kita memakai access point yang nantinya biasanya mungkin teman-teman mendengar itu dengan panggilan WiFi. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana jika ada switch dan access point namun tidak ada router dan modem, apakah bisa membangun sebuah jaringan ataupun WiFi? Nah, jawabannya itu bisa. Tapi pada jaringan WiFi tersebut tidak akan ada internet karena internet hanya dihasilkan dari ISP yang melalui modem dan router. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan dari studi kasus kali ini yaitu jika ada WiFi tidak pasti ada internet. Namun jika ada internet sudah pasti ada WiFi, seperti itu ya. Nah, setelah ini
Mungkin ada yang mau tanya juga, lalu untuk apa jaringan yang tidak ada internet itu? Nah, teman-teman bisa memakai untuk transfer file, copy file, kayak transfer file ke PC yang berbeda itu bisa. Dan umumnya rata-rata dari kita itu menggunakan seperti itu untuk menghindari untuk meminimalisir virus yang berdatangan dan lain-lain. Nah, setelah itu ada kasus kedua, yaitu pasti teman-teman setelah mendengar ini kan ada banyak perangkat seperti modem, router, switch, dan lain-lain. Tapi pada saat teman-teman berlangganan internet ke ISP, pasti di rumah teman-teman itu yang dipasang perangkat itu cuma satu. Nah, kenapa kok bisa cuma satu, tapi si internet itu bisa nyampe dari ISP ke rumah ataupun ke klien? Nah, karena di dalam perangkat yang itu dinamakan modul modem. Nah, di modul modem itu sudah terdapat fungsi-fungsi dari perangkat yang lain. Jadi di satu modul modem itu sudah ada komponen yang sama fungsinya dengan router, switch, dan access point. Nah, seperti itu. Dan juga di modul-modul itu port-portnya sudah meliputi port, switch, router, access point, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Tapi tidak semua ISP menggunakan modul-modul seperti itu, karena itu hal yang opsional saja sebenarnya. Jadi untuk yang tidak menggunakan satu perangkat ataupun tidak menggunakan modem-modem, yaitu bisa menggunakan coaxial router lalu dihubungkan ke wireless router. Yang dimana wireless router itu sudah meliputi atau sudah ada switch dan access point. Nah, lalu kasus yang ketiga itu pasti teman-teman suka melihat kenapa sih dari ISP itu sudah ada modul modem, tetapi suka ada yang menawarkan router tambahan. Nah, untuk apa sih? Nah, itu tuh untuk menambah kecepatan ataupun ya menambah kecepatan jaringan. Jadi kan misalnya satu perangkat tapi meliputi beberapa tugas. Nah, pasti akan susah dong ataupun akan berat. Nah, jadi kita itu suka ditawarkan tambahan router. Nah, seperti itu. Itu fungsinya untuk mempercepat kecepatan jaringan yang ada. Nah, tapi bukan berarti kecepatan jaringan dari ISP itu bertambah, melainkan teman-teman akan mendapatkan kecepatan maksimal dari ISP tersebut. Jadi pada saat menambah router bukan hanya mempercepat, tapi teman-teman itu mendapat kecepatan yang maksimal dari ISP tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sekian pada video kali ini. Ya, sebelum ditutup, nah ini ada simulasi akhirnya. Ini dari ISP ke modem, lalu ke router. Nah, lalu ke local area network yang tadi terdiri dari switch ataupun access point tersebut. Mungkin hanya segitu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.